Beragam tradisi jelang Ramadan dilakukan di sejumlah daerah. Di Kudus, Jawa Tengah, sebanyak 300 orang dari 15 grup rebana mengikuti lomba rebana klasik. Mereka saling unjuk kebolehan menabuh rebana dengan berdendang sholawat. Pemirsa, artis Nia Ramadhani berbagi pengalaman mengenai pentingnya kesehatan mental atau mental health bagi generasi muda. Nia berbagi pengalaman bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Usai jeda pemirsa, kami ajak Anda melihat keseruan siswa SD membuat batik celup. Tetap bersama kami di Nusantara Terkini. Menjaga tradisi dengan bersinergi dengan alam dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan hingga melakukan ritual budaya seperti larung sesaji yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ya pemirsa, karena cuaca sedang tidak bisa diprediksi, maka dari itu hadir himbauan dari Dinas Kesehatan Kota Batam yang menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap penyakit yang timbul pada saat pancaroba, yakni penyakit demam berdarah. Ya, betul sekali. Kalau kita lihat di Kota Batam ini mencapai 1.800 kasus dengan 6 kematian. Ya, kami ajak Anda pemirsa beralih ke informasi lainnya untuk Anda. Ini tim Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan juga tim Inafis Polres. Ya pemirsa, sementara itu keempat jenazah korban kebakaran satu unit bangunan semi permanen di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara ini rencananya pada seorang oknum petugas pemirsa ini nekat mengacungkan senjata tajam dan mengancam warga di sebuah sekolah dasar. Sebuah gudang etanol di Tambak Langon Indah, Surabaya terbakar hebat pada Jumat siang. Dalam kebakaran ini sempat terdengar 5 ledakan dari dalam gudang. Seorang wanita yang dilaporkan hilang sejak 2,5 bulan lalu berinisial DH akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas dengan kondisi jasad dicor. Diduga korban dibunuh lantaran motif asmara dan utang. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini aksi nekat pengendara mobil yang menghadang bus yang melanggar marka di lampu merah. Meresahkan warga Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku pelecehan yang sehari-hari dikenal sebagai terapis pengobatan. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tim kuasa hukum Joko Widodo menutup pintu damai dalam gugatan perdata ijazah. Di tengah polemik soal keaslian ijazah miliknya, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menemui dosen pembimbing akademiknya saat kuliah, Kasmujo. Rektor Universitas Gadjah Mada digugat ke Pengadilan Negeri Sleman terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jenazah Pratu Aprio Setiawan, salah satu anggota TNI korban ledakan amunisi kedaluarsa. Publik tengah menyoroti soal pengerahan pasukan TNI untuk menjaga Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Kristo Meisianturi menyebut pengamanan ini bukanlah hal baru dan sesuai dengan permintaan kejaksaan. Diduga mengalami gagal fungsi rem, sebuah truk kontainer menabrak 8 kendaraan lain di Jalan Raya Semarang Solo, tepatnya di Simpang Bawen, Kabupaten Semarang. Akibat kecelakaan ini, 7 orang mengalami luka-luka. Warga desa Tanjung Anom digegerkan dengan temuan jasad pria dalam kondisi berlumuran darah di pinggir jalan besar Tanjung Slamet, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Pria tersebut tewas usai ditikam saat melerai. Pencarian korban KMP Tudu Pratama Jaya masih terus dilakukan. Ya, berdasarkan data dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, 29 korban masih dalam pencarian. Selainnya pemirsa, ratusan warga Maluku Tenggara termasuk pejabat daerah dan ASN turut mengantar jenazah mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Mantan Jaksa Agung era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Abdul Rahman Saleh, mengembuskan nafas terakhirnya